Oke, Mi. Nah, ini istri saya. Ibu perkenalkan. Nah, hari ini kita mau bincang-bincang nih. Ya, karena tahun 2021 ya. Kenapa nih? Nah, Mi, bisa nggak Mi, Umi ceritain gitu ya? Eh, saya sebenarnya teman-teman semuanya ada satu yang membuat saya terinspirasi gitu dengan istri saya ini gitu ya. Jadi istri saya ini cum laude 2 kali ya. Dan di S1-nya cum laude, S2-nya cum laude. Kemudian ya bagi saya bersyukur gitu ya karena menikahi beliau ya, terus kemudian juga dia punya mental winning attitude juga ya. Bukan juga, bahkan saya belajar dari mental winning attitude-nya istri saya. Jadi pada saat itu IP-nya berapa nih? 3,53. 3,53. Nah, padahal saya tahu betul bahwa istri saya eh, aktif di banyak sekali kegiatan pada saat itu ya di kampus. Terus kemudian ya IP saya cuma 2,78 begitu ya. Tapi tertulisnya 2,74 gitu. Nah, pada saat itu istri saya tuh menyampaikan tuh tipsnya adalah gitu ya 100%. Makanya tadi saya tulis tuh winning attitude itu adalah 100% melakukan sesuatu pada pilihan hidup ya. Nah, boleh nggak Mi dijelasin ke teman-teman gitu ya. Nah, ini juga untuk mendukung bagi peserta kita yang wanita gitu ya, mungkin ingin dapetin insight juga dari seorang wanita yang mungkin punya mental winning attitude ya, dan kita pengen menjadi orang-orang yang menang. Nah, kira-kira gimana Mi? Bisa nggak diceritain Mi? Cerita apa nih? Yang 100% pilihan hidup. Oke. Ya, agak maju dikit. Oke, dari mulai mana ya? Jadi kalau ditanya tentang prestasi gitu ya, misalkan prestasi sekolah ya, prestasi sekolah. Jadi memang kebetulan saya punya ayah yang cukup visioner gitu ya, jadi mendidik saya tuh untuk punya goal gitu. Jadi dari kecil itu memang sudah dididik untuk punya goal gitu ya, makanya dari SD, SMP gitu kan, kemudian SMA itu saya biasa ranking lah gitu ya, biasa peringkat. Ya, kalau waktu pas Pak Nas tanya gitu ya, kenapa kok bisa gitu, kok bisa cum laude gitu kan. Waktu itu saya kan cum laude di kimia ya, di kimia UI. Mungkin banyak orang yang berpikir bahwa nggak mudah gitu ya untuk bisa cum laude di kimia UI gitu. Terus terang teman-teman, saya sendiri ya, karena saya terbiasa untuk membuat goal, saya terbiasa untuk membuat rencana. Itu ketika saya masuk kampus ya, saya masuk kampus itu memang sudah tertulis gitu. Saya sudah punya goal, saya ingin cum laude gitu. Itu dulu dari pertama, awal. dari awal gitu. Jadi kok nggak ada tuh. Jadi dari awal udah tertulis gitu, lulus dengan cum laude gitu, kayak gitu. Nah, terus kemudian ada juga goal lulus 4 tahun, tapi itu agak sedikit meleset karena lulusnya kemudian 4,5 tahun gitu. Yeah. Seperti itu gitu ya. Nah, terus kemudian juga setiap awal semester ya teman-teman, setiap awal semester itu saya selalu membuat rencana IPK. Jadi rencana IP gitu ya. Misalnya nih saya tahu saya punya mata kuliah A B C D E gitu ya. Terus kemudian di tengah perjalanan sih sambil saya coba evaluasi gitu ya. Saya mau semester ini tuh saya mau punya IP berapa gitu. Saya tulis gitu kan, yang ini kayak ini nilainya mau A, yang ini nilainya misalnya B plus. Jadi dari awal gitu. Tuh udah ada rencana ya? Iya, udah ada rencana. Udah rencana yang ini mau jadi apa, mau jadi apa gitu. Iya.
Jadi dari awal tuh udah punya lah gitu ya. Nanti itu bisa dievaluasi itu. Oh ternyata kok yang mata kuliah ini kayaknya agak nggak gampang nih gitu. Oke lah agak diturunin sedikit gitu kan. Jadi memang kalau yang namanya goal itu kan bisa kita evaluasi gitu ya, seperti itu gitu. Oh ya, ini penting nih teman-teman ya. Pada saat kita awal goal, di tengah perjalanan kita evaluasi, ya kita sesuaikan dengan kondisi kita. Tapi awal goal itu benar-benar harus perfect gitu ya, perfect. Nah di tengah perjalanan kita evaluasi terus begitu ya. Iya. Karena bagi saya gini. Oh ya ini sekalian gitu. Ini yang menghadiri juga ada dari teman-teman anak-anak atau adik-adik dari SDIT Azkia ya. Jadi sekalian untuk bicara tentang bagaimana bisa berprestasi gitu ya, insya Allah ya. Iya, jadi sampai mana tuh ya? Menentukan di awal jadi apa? Ya, jadi kan udah diperkirakan lah gitu ya, seperti itu sudah diperkirakan. Nah, terus kemudian tantangannya itu adalah bagaimana menjaga semangatnya tuh, gitu ya kan, gitu. Jadi sementara di kampus itu kuliah padat, kemudian juga aktivitas juga padat gitu ya. Saya aktif di mushola, kemudian di jurusan juga gitu. Kemudian saya juga aktif di alumni juga gitu ya, di alumni SMA gitu kan. Bahkan saya juga aktif di TPA gitu, seperti itu gitu ya. Nah, cuma memang yang ada dalam pikiran saya adalah bahwa semua itu insya Allah bisa tercapai gitu ya, asal kita bisa tahu bagaimana cara membagi fokusnya. Nah, gitu, ini teman-teman ya, jadi membagi fokus. Nah, saya yang waktu itu nggak berhasil itu adalah ketika saya membagi fokus, karena saya aktivis dakwah juga, ya kuliah juga. Pada saat kuliah mikirin dakwah, pada saat dakwah mikirin besok ujian gitu. Iya. Nah, kalau kebanyakan punya problem di situ. Iya, gitu. Kebanyakan punya fokus yang nggak pas. Fokus yang nggak pas gitu. Jadi waktu itu saya menyadari bahwa saya punya waktu belajar itu sedikit, gitu. Punya waktu belajar itu sedikit, sementara mata kuliah banyak banget gitu kan, dan padat sekali. Maka saya tuh mencari cara gimana caranya ya supaya saya bisa belajar itu dengan saya bisa paham materi itu dengan bagus gitu ya, dan nanti tinggal ngulang tuh tinggal sedikit aja gitu ya, seperti itu. Maka saya memutuskan bahwa kalau lagi kuliah ya, jadi kalau lagi kuliah ya udah fokus kuliah, nggak usah mikirin yang lain-lain gitu. Seperti itu. Nah, contohnya nih misalnya ya, ada satu mata kuliah ingat banget. Abi mungkin ingat biokimia. Gitu ya. Jadi mata kuliah biokimia itu mata kuliah yang sangat mungkin ngantuk gitu. Jadi hafalannya banyak, terus yang ngajar itu udah tua gitu ya, udah ngomongnya pelan banget gitu loh teman-teman gitu. Terus sampai akhirnya jadi kalau teman-teman saya ya satu angkatan itu belajar biokimia itu semua ngambil bagian belakang. Duduknya gitu ya, semua ngambil bagian belakang. Supaya apa? Supaya masih bisa ngerjain yang lain gitu kan, kayak gitu. Nah, tapi saya menyadari bahwa saya nggak punya waktu lain nih gitu. Saya nggak punya waktu banyak untuk belajar, maka saya fokus. Jadi setiap pelajaran ya, setiap mata kuliah saya selalu duduk paling depan. Walaupun kadang-kadang paling depan itu cuma sendiri. Iya. Nah itu akhirnya jadi budaya ya Mi ya. Iya. Ada apa-apa pokoknya full fokus gitu ya. Dan ya kelebihannya wanita nih ya dibandingkan dengan laki-laki, excuse ya. Wanita itu punya kemampuan untuk membagi fokus yang 100% gitu. Sementara laki-laki kalau seandainya ngelihat ke sesuatu 100%, yang lainnya bisa 0% itu. Itu excuse-nya laki-laki ya. Tapi ternyata itu jadi satu pola ya. Nah, yang nantinya akan berkembang gitu. Kan itu sebelum menikah. Pada saat udah menikah gitu, itu kejadian lagi kan ya. Kejadian lagi pada saat harus merawat anak banyak gitu ya, tapi kemudian juga kuliah. Nah, pada saat itu juga alhamdulillahnya cum laude lagi yang kedua gitu. Nah, terus kemudian akhirnya istri saya juga melakukan sebuah bisnis gitu ya. Nah, di bisnis itu juga gitu ya, itu
Oh ya, sebelumnya istri saya PNS, terus kemudian saya minta untuk mengundurkan diri, sampai kemudian ada sekarang berbisnis, dan di dalam bisnisnya itu yang ditanamkan juga fokus 100%. Ya, nah yang menarik adalah sekarang istri saya anaknya 6, tapi bisa membagi fokus. Bisa kasih tahu nggak nih tips-tipsnya gitu ya. Kalau sekarang ini untuk pelajaran buat ibu-ibu, itu Iya. emak-emak nih ya. Jadi memang lebih pada gini, saya menyadari bahwa masing-masing kita itu Allah kasih episode kehidupan gitu. Jadi ada episode kehidupan yang Allah titipkan kepada kita gitu ya. Yang kadang-kadang mungkin kita merasa bahwa duh aku tuh maunya begini loh gitu. Kemudian tapi Allah takdirkannya tuh berbeda gitu ya, seperti itu. Jadi misalnya contoh, saya tuh dari dulu kepengen banget jadi dosen gitu ya, kayak gitu. Adalah alasan-alasannya kenapa saya mau jadi dosen gitu kan. Dan udah on track banget gitu ya, tapi ternyata peluang untuk kesana itu belum dapat gitu. Peluang untuk jadi dosen itu belum dapat ya, makanya kemudian akhirnya melipir jadi peneliti gitu waktu itu di Batan gitu ya, melipir jadi peneliti di Batan. Dan memang saya tipe yang kalau saya bekerja gitu ya, atau saya berada dalam suatu kegiatan gitu, ya udah 100% fokus di sana gitu ya, seperti itu. Tapi kan sekali lagi Allah menitipkan kita episode kehidupan. Nah, episode kehidupan saya adalah saya bersama suami gitu kan, yang suami saya berbeda gitu, berbeda dengan saya, yang saya tuh PNS gitu kan, tipenya tuh pekerja, tipe pegawai gitu ya. Tetapi suami saya ternyata seorang pebisnis gitu kan. Dan inilah pemahaman tentang episode kehidupan itu akhirnya membuat kita tuh bisa mungkin kalau orang melankolik itu kan kepengennya semua lurus gitu ya, kaku gitu kan gitu ya. Tapi ketika kita memahami bahwa ya udah oke, Allah menakdirkan kepada saya seperti ini, maka kita menerima gitu, menerima dengan syukur ya. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan Ibu Haryani Treni gitu ya. Oh ya. Saya mau ketika saya berencana itu nggak terjadi gitu. Yeah. Nah, tapi tadi dijawab bahwa sebenarnya episode kehidupan Bu Yuni juga bersama dengan saya nggak semuanya mulus. Betul. Kadang-kadang yang kita rencanakan itu ternyata nggak terjadi. Nah, penyikapan pada saat itu adalah kita tetap winning attitude. Winning attitude dengan apa? Dengan nilai-nilai Islam, yaitu dengan menerima gitu, dengan menerima apa yang Allah takdirkan. Mungkin kalau bahasanya Pak Nas itu adalah bungkus permen gitu ya, bahasanya itu adalah bungkus permen, bahwa apapun yang sudah Allah takdirkan itu adalah bagus gitu. Kalau teman-teman mungkin dengar kisahnya Pak Nas ke Malaysia gitu ya, itu saya ke Malaysia teman-teman. Jadi saya tuh waktu saya mau S2, jadi waktu kita mau nikah itu kan Pak Nas dikasih syarat gitu ya sama ayah saya gitu ya, bolehin saya S2 gitu. Jadi akhirnya ya udah gitu. Waktu itu saya tuh udah daftar S2 di UI gitu ya, dan kemudian hampir dapat beasiswa di sana. Tapi kemudian ada tawaran dari Malaysia gitu ya, dan kemudian akhirnya ke situlah gitu ya. Dan ternyata kan nggak lulus gitu. Saya tuh di Malaysia nggak lulus gitu ya. Qadarullahnya tuh seperti itu, dia satu dan lain hal ya, keburu pulang lah intinya gitu. Dan itu rasa penyesalan itu ada gitu, rasa penyesalan itu ada gitu kan, kenapa saya pergi ke Malaysia, harusnya saya tuh di Indonesia aja misalnya gitu ya. Kalau di Indonesia tuh saya bakalan begini gitu ya. Tapi ya itu tadi gitu, akhirnya Allah mendidik saya gitu kan, ya udah fokus aja lah gitu kan dengan kehidupan yang sedang Allah titipkan. Bagi teman-teman yang serius ingin mempelajari ilmu magnet rezeki secara menyeluruh dan lebih mendalam, bisa mendapatkannya di paket lengkap video training magnet rezeki edisi spesial. 5 keuntungan memiliki paket lengkap video training magnet rezeki. 1. Ilmunya langsung disampaikan oleh Ustadz Nasrullah yang disusun secara sistematis lebih mendalam, sehingga lebih mudah dipahami dan dipraktekkan. 2. Tidak ditayangkan di YouTube atau media sosial lainnya. 3. Bisa langsung diakses dari smartphone. Bisa dipelajari berulang-ulang kapanpun dan dimanapun. 4. Bebas ongkos kirim sehingga hemat biaya. 5. Spesial diskon 5% untuk setiap pembelian buku Magnet Rezeki karya Ustadz Nasrullah.
Segera dapatkan aksesnya di nomor WhatsApp 0822-83050540. Perkenalkan, saya Nasrullah, penulis Rahasia Magnet Rezeki. Alhamdulillah buku ini menjadi salah satu buku mega bestseller di Indonesia. Apa itu magnet rezeki? Kita biasa menyebut duduk diam rezeki datang sendiri. Tentunya tidak ada yang seperti itu ya. Tapi memang secara real ternyata ada dunia keajaiban yang beredar di sekitar kita. Ternyata bisa loh kita semua mendapatkan apa-apa dengan cara ajaib. Dan ada ilmunya. Ada ilmunya dan dipelajari ilmunya. Alhamdulillah di dalam ilmu magnet rezeki kita akan mempelajari keajaiban-keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah modulnya ada 101 jurus yang akan membuat Anda menjadi manusia ajaib. Ada satu masa perenungan dalam kehidupan saya. Pada saat itu saya sedang berada dalam keadaan terendah dalam kehidupan saya. Rezeki nggak ada, kemudian peluang-peluang juga tertutup. Dan kemudian akhirnya saya bertanya, sebenarnya di mana sih rezeki saya? Saat itu saya sedang sentimental sekali dan bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa sih rezeki saya kok nggak ada? Ya padahal hewan-hewan aja Engkau berikan rezeki. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita sering merasa diri kita berada dalam posisi benar. Padahal bisa jadi kita berada dalam posisi yang salah. Ilmu magnet rezeki melatih kita untuk mencoba, berlatih terus-menerus mengatakan, saya salahnya di mana ya? Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.